kita akan mencari solusi dari SPL dengan matriks juga, tapi dengan metode yang berbeda. Sebelumnya kita akan belajar satu istilah yang nanti akan dipakai terus-menerus, yang disebut sebagai matriks bentuk eselon baris dan matriks bentuk eselon baris terreduksi. Ini matriks apa? Ya. Nah, matrik yang disebut dengan matrik baris eselon atau eselon baris itu punya sifat ya 1, 2, 3. Kemudian yang baris reduksi itu sifatnya 1, 2, 3, 4. Sifatnya apa? Yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari angka 0, maka bilangan bukan 0 pertama pada baris tersebut harus 1. Harus 1. Kalau tidak 1 bagaimana? Ya dilakukan operasi baris elementer. Dengan cara apa? Bisa dipertukarkan, bisa dikalikan dengan misalkan 2 ya dikalikan dengan setengah, misalkan 3 dikalikan dengan sepertiga, ya 1 baris ya. Seperti itu ya. Dan angka 1 ini yang sudah diubah menjadi 1 kalau belum 1 disebut sebagai leading one ya, atau ada yang menyebut sebagai elemen pivot. Ya. Oke, jadi bilangan bukan 0 yang pertama, berarti yang paling kiri. Sesudah yang bukan 0 itu harus 1. Kemudian jika ada baris-baris yang seluruhnya terdiri dari angka 0, maka baris-baris tersebut dikelompokkan menjadi 1 di bawah matriks. Nah, jadi misalkan dalam satu operasi baris elementer kok ternyata ya saya mendapati satu baris itu ketika dilakukan baris elementer 0 semua. Apa yang dilakukan? Dipindah ke paling bawah ya, dikelompokkan di bagian bawah matriks. Kemudian dalam 2 baris berturut-turut yang tidak seluruhnya terdiri dari angka 0, angka 1 baris di bawahnya muncul lebih jauh ke kanan daripada angka 1 di baris atas. Ini 1 itu maksudnya 1 leading one ya. Ini leading one atau pivot ya. Jadi posisi pivotnya yang di bawahnya itu harus lebih ke kanan. Jadi maksudnya 2 baris berturut-turut itu maksudnya apa? Misalkan baris 1 dan 2 itu berturut-turut. Ya, berarti kalau baris 1 itu pivotnya di kolom 1, baris yang kedua pivotnya tidak boleh di kolom 1, bolehnya di kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan seterusnya. Kemudian yang berturut-turut lagi apa? Misalkan baris kedua dan baris yang ketiga. Itu juga namanya baris yang berturut-turut. Kalau di baris yang kedua pivotnya di kolom yang kedua, maka baris yang ketiga pivotnya harus di sebelah kanannya, lebih kanan ya. Apakah di baris di kolom yang ketiga atau misalkan kolom ketiga ini masih 0, ya berarti di kolom yang keempat. Ya. Nah, itu yang disebut dengan bentuk eselon baris. Nah, kemudian kalau bentuk eselon baris tereduksi, maka setiap kolom yang mempunyai 1 pivot, maka angka lain di kolom tersebut itu harus 0. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya, ini eselon baris. Kiri atas harus 1. Ya, kiri atas kecuali ada 0 sebelumnya. Ya, jadi karena bilangan bukan 0 pertama pada baris tersebut adalah 1. Oke, ini 1. Ini 1 ya. Ini angka 1 ini di kolom kedua karena di kirinya 0. Nah, ini sesuai dengan sifat eselon baris oke ya. Jadi angka bukan 0 yang pertama itu 1, bukan 2, bukan 3 tapi 1. Ya. Kemudian ya ya ini ada 00 semua nih. Ya, kalau ada satu baris 00 semua, maka dia harus diletakkan di paling bawah. Ya, oke, di paling bawah. Kemudian sifat yang ketiga, dalam 2 baris yang berturut-turut, ya itu tadi. Ini misalkan 1 dan 2. Ini pivotnya di kolom yang pertama, maka baris kedua kolom
pivotnya ada di kolom yang kedua, tidak boleh di kolom yang pertama. Ya, harusnya di kolom yang kedua. Di ketiga boleh nggak? Boleh kalau ini 0. Ya, kalau ini 0 ya di sini ya, karena sesuai dengan angka sifat yang pertama kan sesudah 0 berarti di sini. Ini yang harus 1 kalau ini 0. Ya, oke. Dan ini posisinya di sebelah kanan, lebih kanan daripada angka 1 di baris yang pertama. Berarti ini oke. Ya, oke. Ini juga di kolom yang kedua. Nah, ini contoh yang oh ini pivotnya ada di kolom yang ketiga. Ya, ya ini lebih kanan daripada yang baris yang pertama. Ini baris pertama, baris kedua posisinya perhatikan. Ya. Oke. Kemudian ini ya 00001. Ini baris yang ketiga. Baris yang ketiga ini pivotnya boleh di kolom yang keempat atau kelima. Nah, kebetulan ini kolom keempatnya masih kosong ya berarti di kolom yang kelima. Nah, ini contoh baris eselon baris ya, bentuk eselon baris. Nah, yang ini eselon baris terreduksi. Syaratnya apa? Kalau ada eselon, maka di kolom tadi semua angka yang bukan eselon harus 0. Ini 1, ini 0. Ini 1 eselon, ini 0, 0. Ini 1, yang lain 0. Ya, di kolom tadi. Di kolom ini bagaimana? Ini kan bukan eselon baris. Nah, tidak masalah yang ini tidak 0. Ya, ini juga. Nah, ini matrik identitas itu juga merupakan bentuk eselon terreduksi. Ini juga contoh bentuk eselon reduksi. Ini 1 pivot, yang lain 0. Ya, ini 0, 0, 0. Yang ini bukan pivot, ya tidak masalah. Ya, tapi ini pivot. Nah, karena ini pivot, maka yang atas harus 0, yang bawah harus 0 juga. Ya, jadi kalau di baris eselon baris, itu yang penting di bawah pivot harus 0, titik. Nah, kalau di eselon baris reduksi, baik yang di bawahnya maupun yang di atas dari elemen pivot itu harus 0. Sekarang kita akan memanfaatkan bentuk tadi untuk menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss. Langkah-langkahnya apa? Ya. Pertama, kita membuat matrik koefisien menjadi matrik yang diperluas dengan menambahkan vektor kolom konstanta sistem persamaan linear kita. Misalkan ini, ya, ini satu SPL yang diperlihatkan dalam perkalian matrik. Kita akan bentuk matrik koefisien, jadi kita pakai matrik yang ini, tapi diperluas dengan satu kolom vektor. Dari mana? Dari sini. Oke, lalu dengan operasi baris elementer kita ubah ya matrik ini menjadi bentuk eselon baris. Ya, menjadi eselon baris. Kalau sudah menjadi eselon baris, maka kita akan menyelesaikan mencari X1, X2 dan seterusnya mulai dari bawah. Maka disebut sebagai substitusi balik. Ya, misalkan variabelnya dari X1 sampai Xn, maka kita cari terlebih dahulu Xn. Baru kemudian Xn-1, Xn-2, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk eliminasi Gauss-Jordan, ini ya hampir sama dengan eliminasi Gauss tadi. Ya, kita bentuk matriks koefisien yang diperluas. Tetapi kita tidak mengubah matrik ini menjadi eselon baris, melainkan menjadi eselon baris tereduksi. Ya, jadi eselon baris tereduksi, maka selain elemen pivot, semuanya harus 0. Ya, jadi di kolom yang ada elemen pivotnya atau leading one, itu angka-angka yang lain harus 0. Nah, kalau sudah seperti itu, maka elemen-elemen di dalam diagonal ini akan menunjukkan variabelnya, akan merupakan koefisien dari variabel. Ini langsung ketemu, ini X1 sama dengan yang ini, X2 sama dengan yang ini, dan seterusnya. Sampai ke Xn itu akan sama dengan yang ini. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya.
Ini contohnya ya, matriks kita dibentuk menjadi ini dibentuk matrik dulu, kemudian kita ambil matrik koefisiennya yang diperluas. Ya, ini matrik koefisien. Perhatikan sekali lagi, ketika menentukan itu harus dilihat ya, posisi variabelnya harus sama. Yang X1 di kiri semua, yang X2 di tengah-tengah, dan yang X3 di sebelah kanan. Ya, harus dirapikan dulu ya posisi variabelnya. Nah, contoh ini udah rapi ya, kita tinggal saja tulis ya. Untuk matrik koefisiennya ini 1, kemudian 3 min 2. 1, 3 min 2, kemudian konstantannya di sini, yang diperluas di sini. Ya, 3, 5, 6. 3, 5, 6, kemudian konstantannya 7. Nah, vektor yang diperluas di sini ya. Kemudian 2, 4, 3. Dan ini 8 konstantannya di sini. Lalu kita gunakan operasi baris elementer untuk membuat ini menjadi bentuk eselon baris. Nah, prosesnya sama seperti yang ada di saat kita mencari matriks inverse. Bedanya apa? Bedanya kalau di sini yang dijadikan 0 pokoknya yang di bawah pivot. Ya, yang di atas nggak usah dipikirin, ya. Oke. Nah, ini elemen pivotnya sudah 1, ya. Nanti berarti 3 dan 2-nya kita jadikan 0. Nah, 3 ini 0 kalau ditambah min 3, maka baris yang pertama dikalikan dengan min 3. Ya, tapi nggak berubah nanti baris yang pertama ya. Jadi saat ini baris yang pertama adalah baris pivot, maka dia tidak berubah. Dia saya kalikan dengan min 3 hanya untuk ini menjadi 0. Ya. Oke. Ini kalau saya kalikan dengan min 3, ini jadi min 3. Kemudian 3 dikalikan min 3 itu min 9. Min 2 dikalikan min 3 itu 6. Ya. 5 dikalikan min 3, min 15. Nah, ini ditambahkan di baris yang kedua. Untuk apa? Untuk mengubah baris yang kedua. Jangan keliru ya. Jadi yang dikalikan itu baris pivotnya. Tapi dikalikan tidak untuk digantikan dikalikan, hanya dipakai saja nanti untuk mengubah baris yang lain. Ya. 3 ditambah 3, 0. 5 ditambah min 9, min 4. 6 ditambah 6, 12. 7 ditambah min 15, min 18. Baris yang kedua berubah. Baris yang pertama tetap. Ya. Oke. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya baris pivot kita gunakan lagi. Untuk apa? Untuk membuat 2 ini 0. Supaya dia itu 0, maka 2 angka 0. Kalau apa? Kalau saya kalikan dengan, kalau saya tambahkan dengan min 2. Sehingga sekarang baris pivot saya ganti, saya kalikan dengan min 2. Ini min 2. Jadi 3 kali min 2, min 6. Ini jadi 4. Ini jadi min 10. Nah, terus ditambahkan dengan baris yang ketiga. Nah, 2 ditambah min 2, 0. 6 tambah 4, min 2. 4 ditambah 3, 7. Min 10 ditambah 8, min 2. Nah, ini di kolom yang pertama ini ada 1 pivot dan angka di bawahnya 0. Sudah ya? Nah, kemudian kalau sudah, nah berarti sekarang kita ke baris yang kedua. Nah, eselon tadi apa? Ya, angka yang pertama sesudah angka 0 itu harus 1. Nah, di sini ya, baris yang kedua ini sesudah angka 0 bukan 1, tetapi min 4. Ini harus kita buat menjadi 1. Jadi baris yang kedua ini dikalikan dengan 1 per min 4 atau min 1/4. Nah, menjadi seperti ini berubah ya 0, 1, min 3, 2. Nah, ini menjadi elemen pivot dan ini menjadi
baris pivot berikutnya. Ya, baris pivot berikutnya berarti yang baris yang pertama tadi bukan pivot lagi, ya. Yang pivot adalah baris yang kedua. Lalu bagaimana? Nah, kalau elemen eliminasi Gauss, ya urusannya adalah yang min 2 ini saya buat menjadi 0. Nah, dengan operasi baris elementer. Jadi yang 3 nggak usah diubah. Yang diubah hanya yang di bawah satu pivot. Jadi ini menjadi min 2 diubah menjadi 0. Apabila apa? Apabila ditambah 2, maka ini dikalikan 2, ini dikalikan 2, dan ini dikalikan 2. Untuk kemudian ditambah dengan baris yang ketiga. Min 2 ditambah 2, 0. 7 ditambah 6, 7 ditambah min 6 ya, dikalikan 2, 7 ditambah min 6, 1. Dan min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah seperti ini sudah namanya bentuk eselon baris. Ya, jadi angka 1 yang bukan 0 itu ada terletak di paling awal ya, 1. Ini juga bukan 0, ini di sini, ini juga di sini. Kemudian sesuai dengan aturannya ya, ini di kolom 1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Sudah pas gitu ya. Nah, ini sudah merupakan bentuk eselon baris. Selanjutnya kita akan gunakan substitusi balik. Ini tadi yang baris eselon baris kita itu kan sebenarnya kita kembalikan yang ini merupakan konstanta. Kemudian ini matriks koefisien, kemudian tentunya matriks koefisien akan dikalikan dengan variabel. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai tadi, sebenarnya kita gunakan ini ya, baris yang ketiga dulu. Ya, baris yang ketiga dari matriks ini kan 0 kali X1, 0, 0 kali X2, 0, 1 kali X3, X3 sama dengan 2. Langsung ketemu di sini. X3 sama dengan 2. Ya, oke. Kita memang mencarinya dari bawah. Ya, dari bawah. Kemudian kalau sudah kita naik ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua dari perkalian ini, X1 min 3X2 sama dengan 2. X2 ya, karena ini 0 ya. 0 kali X1, 0. X1 kali X2. X2 min 3 kali X3. Nah, min 3X3 sama dengan 2. Jadi saya dapatkan X2 min 3X2. X2 min 3X3 sama dengan 2. Nah, kemudian 2X2-nya sama dengan ini saya pindah ke kanan. X2 sama dengan 2 plus 3X3. X3-nya tadi sudah ketemu 2 ya. Berarti 2 ditambah 3 kali 2, 8. Berarti X2-nya 8. Nah, baru kita mencari X1. Ya, jadi kalau eliminasi Gauss dari bawah atas ke atas ya untuk eliminasinya. Persamaan ini berarti ini X1 ditambah 3X2 dikurangi 2X3 sama dengan 5. Ya, X1 sama dengan kita ubah ya. Jadi 5 min 3X2 plus 2X3. X2-nya tadi 8, X3-nya tadi 2. Kita masukkan, kita dapatkan nilainya X1 sama dengan min 15. Ya, berarti apa? Berarti ini solusi, boleh ditulis ya. Solusi dari SPL kita ini adalah X1 sama dengan min 15, X2 sama dengan 8, dan X3 sama dengan 2. Nah, ini solusi. Nah, ini solusinya. Oke, nah untuk eliminasi Gauss-Jordan ini hampir sama ya, hampir sama dengan tadi, tetapi yang sebelah yang matrik ini kita tidak ubah menjadi bentuk eselon baris saja, tetapi menjadi eselon baris tereduksi. Eselon baris tereduksi itu apa? Eselon baris tereduksi itu kalau ada elemen pivot di satu kolom, maka angka yang lain 0.
ini elemen pivot, maka angka yang lain 0. Gitu ya. Ini ada elemen pivot, maka angka yang lain harus 0. Oke, itu saja sebenarnya perbedaannya. Gimana caranya? Sama ya. Kita lakukan operasi baris elementer. Ya, oke. Oke, ini contohnya ya, operasi baris elementer. Ini ujung kiri atas ini sudah 1, ya berarti kita jadikan elemen pivot. Oke, ini menjadi baris pivot yang pertama. Ya, kita gunakan untuk apa? Nah, angka pada kolom yang ada pivotnya itu harus 0, berarti 3 dan 2 ini 0. Nah, ini prosesnya sama ya dengan baris eliminasi Gauss tadi, kita dapatkan angka 0 ini. Kemudian prosesnya juga masih sama di sini, kita akan mendapatkan elemen pivot di baris yang kedua. Nah, bedanya di sini ya. Bedanya kalau di elemen Gauss saya hanya perlu membuat min 2 ini menjadi 0, tapi di Gauss dan ini juga saya buat menjadi 0. Gitu ya. Dengan apa? Sekali lagi dengan operasi baris elementer. Min 2 ini akan 0 apabila ditambah dengan 2, sehingga saya perlu mengalihkan baris yang ada elemen pivotnya ini dengan 2. Ya, supaya 1 kalikan 2 ya. Dan semua dikalikan dan hasil perkalian itu tidak dipakai untuk merubah ya. Tidak kemudian baris kedua berubah, tidak ya, karena baris kedua itu baris pivot disimpan saja ya. Oke, jadi baris yang kedua ini untuk membuat misalkan angka 2 ini menjadi 0, saya harus kalikan dengan min 2 ya, 2 ya, dikalikan dengan 2 berarti yang di atas tadi 1 menjadi 2, min 3 menjadi min 6, menjadi 4, kemudian ditambahkan dan saya dapatkan ini. Nah, bedanya dengan eliminasi Gauss yang 3 ini juga harus 0. Sehingga sebelum saya mencari pivot yang lain-lain, maka 3 ini harus dibuat menjadi 0 dengan operasi baris elementer yang serupa, ya, menggunakan baris pivot yang kedua. Oke, kalau sudah seperti ini, ya, maka kemudian ini menjadi elemen pivot berikutnya, ini menjadi baris pivot berikutnya. Karena ini kita mau buat eselon baris tereduksi, maka yang di atas elemen pivot juga harus kita buat menjadi 0. Nah, dengan apa? Sama dengan operasi baris elementer. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini langsung ya, X1-nya langsung ketemu min 15, ini X2-nya berarti 8, X3-nya sama dengan 2.